Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Dungi dibereng maak kasisianna huhut madidok, mertua mahamu akan apogos, ai dihamudo harazaon ni debata. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, nas kita hari ini adalah awal dari ucapan bahagia dalam khotbah Yesus di bukit. Yesus memulai pengajarannya dengan statement-statement yang kontradiktif dengan pemahaman dunia. Kalau kita runut satu-satu dari Injil Matius pasal 5, di sana kita dapat melihat pernyataan-pernyataan tentang kebahagiaan yang sulit kita pahami secara manusiawi. Kebahagiaan orang miskin yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang dicela dan dianiaya serta difitnah, itu adalah sesuatu yang sangat sulit kita pahami. Dan secara khusus nas kita hari ini, berbahagialah kamu yang miskin. Maka kita perlu menelaah makna di balik perkataan Yesus ini dalam persepsi iman. Miskin dalam nas ini tidak hanya merujuk pada kemiskinan harta benda. Secara rohani, ini diartikan sebagai mereka yang menyadari ketergantungan total mereka pada Tuhan. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri karena tidak memiliki kekayaan, status sosial yang nyaman, atau kemapanan secara finansial, sehingga mereka hanya akan hidup dan bergantung pada anugerah dan belas kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kebahagiaan mereka bukan terletak pada apa yang dapat dan tidak dapat mereka miliki, melainkan kepada anugerah Tuhan. Dan inilah pembalikan nilai-nilai dunia. Di mata dunia, miskin berarti celaka. Tetapi di mata Yesus, mereka yang miskin baik secara material maupun secara rohani, yang mengakui kebutuhan mereka akan Tuhan, itu adalah yang berbahagia. Bagi sebagian besar manusia, kekayaan sepertinya bisa menjadi jaminan kebahagiaan. Tetapi hal itu bisa saja akan membuat mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Akhirnya tidak memerlukan anugerah, yaitu anugerah yang menjadi sumber kebahagiaan kekal itu. Itulah sebabnya Yesus menegaskan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Tentu Yesus bukan mau mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah hal yang baik. Tetapi kemiskinan tersebut seringkali dapat menjadi alat untuk menyingkirkan kesombongan, membuang kecongkakan, dan mengusir segala ketergantungan pada diri sendiri dan dunia, dan pada akhirnya membuat hati lebih terbuka untuk menerima kerajaan Allah. Jadi pada akhirnya sahabatku semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kelimpahan duniawi, tetapi dalam hati yang bergantung dan bersandar kepada Tuhan Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.